Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi anzala ala 'abdihil kitaba wa lam yaj'al lahu 'iwaja qayyiman liyunzira ba'san shadidan min ladunhu wa yubashshiral mu'minina alladzina ya'maluna as-shalihat anna lahum ajran hasana makisina fihi abada. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Fa ya ibadallah, usikum wa nafsi bi taqwallahi faqad fazal muttaqun. Ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Faqad qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu hal adullukum ala tijaratin tunjikum min azabin alim. Tu'minuna billahi wa rasulihi wa tujahiduna fi sabilillahi bi amwalikum wa anfusikum. Dzalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. Shadaqallah wa shadaqa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Masyarul muslimin wa zumratal mu'minin, jemaah Jumat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Puji syukur alhamdulillah, kita panjatkan kehadirat Allah atas berbagai macam nikmat dan karunia-Nya, terlebih nikmat iman, Islam, nikmat sehat walafiat, sehingga siang hari ini kita bisa melaksanakan kewajiban kita. Tak lupa iringan salam dan sholawat semoga senantiasa terlimpah kepada baginda Rasul junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam atas segala petunjuk-petunjuknya. Dan oleh karena itulah, marilah kita senantiasa tingkatkan iman dan ketakwaan kita kepada Allah dan Rasulnya dengan berusaha menjalankan segala yang diperintahkannya dan berusaha menjauhi segala yang dilarangnya. Jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, tema khutbah hari ini adalah persiapan menyambut bulan suci Ramadan 1442 Hijriah. Kenapa tema ini penting? Karena memang dalam segala hal perlu adanya pemanasan, perlu adanya persiapan. Nah, terkait dengan persiapan Ramadan ini setidaknya ada 4 hal persiapan yang harus kita siapkan dari saat ini, yaitu pertama adalah persiapan ruhiyah. Ruh kita, rohaniah kita harus kita persiapkan sebagaimana yang telah dilakukan dan dicontohkan oleh baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Beliau di bulan Sya'ban, dalam sebuah riwayat dari Siti Aisyah istri beliau sendiri mengatakan bahwa Rasulullah melakukan puasa sunnah terbanyak di luar bulan suci Ramadan, ya di bulan Sya'ban ini. Apa yang dilakukan Rasulullah tidak lain adalah sebagai bentuk persiapan ruhiyah beliau dan mencontohkan kepada kita selaku umatnya agar di bulan Rajab kemarin yang lalu, ya berarti sekarang ini di penghujung bulan Sya'ban kita sudah melakukan persiapan. Karena bagi dalam sebuah riwayat Rasul pernah mengatakan, Inna Rajaba syahrullah wa Sya'bana syahri wa Ramadhana syahra ummati. Banyak riwayat yang sejenis terkait dengan apa yang dikatakan oleh baginda Rasul. Rajab adalah bulannya Allah. Kemudian ulama menggambarkan yang tepat di bulan Rajab yang lalu itu adalah litadhhiril qalb, untuk membersihkan hati kita. Wa Sya'bana syahri, dan Sya'ban adalah bulanku. Ulama mengatakan bulan yang tepat di bulan Sya'ban ini adalah litadhhiril jasad, membersihkan jasmani kita yang semula kita pergunakan untuk hal-hal yang buruk, melanggar larangan-larangan Allah, kita tingkatkan ketaatan kita kepada Allah dan Rasulnya. Sementara wa Sya'bana syahra ummati, bulan Sya'ban adalah bulan umatku, kita gunakan sebaik mungkin karena totalitas kita bulan untuk mengupgrade software keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang semula di bulan-bulan di luar bulan Ramadan biasanya hanya sekedar update software yang ada,
Tetapi ketika di bulan Ramadan harusnya kita mengupgrade software keimanan kita, karena memang biasanya semangat baru, semangat umat Islam untuk membaca Al-Quran luar biasa, untuk melaksanakan sholat berjamaah luar biasa. Semangat-semangat lain, kesabaran juga ditingkatkan di sana. Biasanya di bulan Ramadan. Dan bulan Ramadan adalah sangat tepat bulan untuk totalitas kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Bukan berarti di bulan lainnya tidak penting, tetapi sebagai landasan berhasil tidaknya seseorang meningkatkan iman dan ketakwaannya kepada Allah Subhanahu wa taala adalah bagaimana dia melewati bulan suci Ramadan. Jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, maka perlu persiapan ruhiyah yang dicontohkan Rasulullah. Yang kedua, ada persiapan jasadiyah, fisik. Karena puasa dan segala ibadah yang ada di bulan suci Ramadan perlu fisik yang kuat. Artinya ketika kita sakit, tentu di samping tidak sempurna ibadah kita atau bahkan kita uzur untuk tidak melakukan puasa, makanya kesehatan ini penting. Kesehatan tidak hanya sekedar olahraga saja, tetapi kita juga harus mengkonsumsi makanan-makanan sehat yang bergizi sesuai dengan kemampuan tentunya. Tidak bisa kita paksakan. Maka salah satu usaha untuk kesehatan kita dalam persiapan menyambut bulan suci Ramadan adalah kita melaksanakan ibadah tetap dengan protokol kesehatan tadi telah disampaikan. Dan ini harus kita taati karena kita harus melakukan usaha sebelum kita bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan karena kepercayaan kita hanya pasrahkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala seakan-akan menantang ujian Allah Subhanahu wa taala. Tidak melakukan prokes yang telah diperintahkan atau yang dihimbau oleh para pemerintah dan para ulama ustadz-ustadz kita. Karena apa? Pernah suatu ketika juga dialami oleh sahabat ketika sholat, pentanya ini ditaruh di samping masjid dan tidak diikat. Kemudian setelah selesai sholat, dia mencari ontanya, ternyata hilang. Maka ketika ditanya oleh Rasulullah, dia ini menjawab bahwa telah bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka Rasulullah jelaskan, tawakal itu harus usaha, setidaknya diikat dulu onta. Begitu juga kalau terkait dengan kesehatan, kita usaha bagaimana supaya kita nggak tertular penyakit yang bisa menular ini. Bukan bahayanya, bukan penyakitnya, tetapi penularannya. Nah, oleh karenanya hal terbaik buat kita adalah dalam persiapan menyambut bulan suci Ramadan tetap taati protokol kesehatan yang ada. Jemaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, yang ketiga adalah persiapan maliyah. Finansial kita tentunya akan melonjak. Tetapi nggak usah khawatir, karena dalam hadis yang diriwayatkan Ibnu Huzaimah yang cukup panjang, salah satunya Rasul menjelaskan bahwa di bulan puasa, bulan Ramadan itu rezeki orang beriman ini ditambah oleh Allah Subhanahu wa taala. Artinya meskipun pengeluaran ini lebih banyak daripada pemasukan, insya Allah Allah akan mencukupi semuanya itu. Kalau kita mau jujur, pengeluaran kita ini lebih banyak di bulan suci Ramadan. Namun tidak ada orang yang pernah merasakan bangkrut karena melewati bulan suci Ramadan dengan pengeluaran yang ada. Dan yang terakhir, persiapan kita adalah persiapan fikriyah. Pola pikir, cara berpikir kita harus rubah. Secara umum umat Islam ini yang dipikirin jauh-jauh hari bukan kok bagaimana nanti melaksanakan ibadah secara final, secara sepenuh hati, penuh totalitas semangat sehingga berhasil ketika Idul Fitri kita menjadi fitrah, menjadi mendapatkan kesucian benar-benar. Tetapi yang terfikir jauh sebelum Ramadan atau awal memasuki Ramadan dipikirin bagaimana nanti ketika lebaran mampu membelikan baju baru buat keluarga atau tidak dan lain sebagainya. Nah, cara berpikir seperti ini harus kita rubah, bahwa yang kita pikirkan yang paling utama adalah prioritas utama bagaimana kita bisa melewati Ramadan ini dengan mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dalam sahihnya Ibnu Huzaimah meriwayatkan sebuah hadis yang cukup panjang, namun hanya sebagian saja yang Al-Fakir sampaikan, bahwa
Seorang sahabat Salman Al-Farisi pernah mendengar baginda Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam berkhutbah di penghujung bulan suci Ramadan, bulan suci Sya'ban, di penghujung bulan Sya'ban. Sebagaimana saat ini adalah Jumat terakhir di bulan Sya'ban. Rasulullah bersabda, ayuhan nas, qad adzallakum syahrun azimun mubarakun, syahrun fihi lailatun khairun min alfi syahr, syahrun ja'alallahu siyamahu faridah wa qiyama lailahu tatawuan, wa man taqarraba bi khaslatin minal khair kaman adda faridatan fi ma siwahu, wa man adda faridatan kaman adda sab'ina faridatan fi ma siwahu ila akhirih. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, wahai manusia, ini adalah seruan umum, bukan ya ayyuhal mu'min, bukan ya ayyuhal muslim, bukan, tetapi ya ayyuhan nas, wahai manusia. Ini tanpa terkecuali, meskipun seruan ini mengandung makna khusus untuk umat Islam, tetapi sesungguhnya pada semua umat manusia, karena nas itu manusia. Dalam firman Allah pun spesifik. Kalau ya ayyuhal mu'min berarti orang beriman, ya ayyuhal kafir, ya ayyuhal kafirun, ya orang-orang kafir. Makanya seruan Nabi ini untuk seluruh umat manusia. Qad adzallakum syahrun azimun mubarakun, telah datang menaungi suatu bulan yang penuh berkah, bulan yang agung yang penuh berkah. Syahrun fihi lailatun khairun min alfi syahr, bulan yang dimana dalam salah satu malamnya itu lebih baik daripada 1000 bulan. Artinya fadilah yang ada di malam Lailatul Qadar itu lebih baik dari amalan kita 1000 bulan. Kalau kita memang mendapatkan Lailatul Qadar dan melaksanakan perintah-perintah Allah dan Rasulnya. Maka kata baginda Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, man taqarraba bi khaslatin minal khair, barang siapa yang melakukan usaha bertakarrub, mendekatkan diri kepada Allah dengan satu kerjaan yang baik, bi khaslatin minal khair, satu kerjaan saja yang baik, kaman adda faridatan fi ma siwahu, maka adalah dia itu seakan-akan melakukan suatu amalan fardu di lain bulan tersebut, yaitu bulan Ramadan. Jadi ketika kita melakukan kebaikan saja, kebajikan saja di bulan Ramadan itu seakan-akan meskipun itu amalannya bukan wajib, tetapi seakan-akan kita melakukan amalan wajib, fardu di luar bulan Ramadan. Artinya pahalanya dihitung pahala fardu, pahala yang dilipat gandakan. Faman adda faridatan, barang siapa yang melakukan satu amalan fardu seperti puasa kan fardu, sholat maktubah 5 waktu fardu, ini kaman adda sab'ina faridatan fi ma siwahu, adalah dia seakan-akan melakukan 70 amalan fardu di luar bulan suci Ramadan. Subhanallah. Ini adalah janji Allah sebagaimana dijelaskan oleh Rasulnya. Makanya bulan Ramadan harus kita pergunakan sebaik mungkin. Jika tidak, ya tentunya kita akan merugi. Nah, terkait hal tersebut juga seorang ulama ahli hadis yang kondang, Imam Nawawi dan Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani dalam Nasaihul Ibad, beliau mengutip asar seorang sahabat. Ya, asar sahabat beliau kutip apa yang dialami oleh sahabat, di mana suatu ketika pernah Ibnu Abbas atau Abdullah bin Abbas ditanya oleh salah seorang sahabat yang lain, ma khairul ayyam wa ma khairul syuhur wa ma khairul a'mal, hari apa yang terbaik, bulan apa yang terbaik, dan amalan apa yang terbaik. Maka Ibnu Abbas radhiyallahu an menjawab pertanyaan sahabat tersebut bahwa khairul ayyam yaumul jum'ah. Kalau engkau tanyakan hari yang terbaik itu hari apa? Hari Jumat. Kalau engkau bertanya wa khairus syuhur syahrul Ramadan, sebaik-baik bulan adalah bulan Ramadan. Wa khairul a'mal as-shalawatil khams. Kalau engkau tanya tentang amalan apa yang terbaik adalah melakukan sholat maktubah, sholat 5 waktu. Maka tanya jawab yang dilakukan oleh seorang sahabat terhadap Ibnu Abbas radhiyallahu anhu ini terdengar di telinga Sayyidina Ali karamallahu wajhah. Kemudian sahabat yang lain menanyakan akan jawaban Ibnu Abbas, seakan-akan benar tidak jawaban Ibnu Abbas. Maka Sayyidina Ali menjawab,
lau su'ilal ulama wal hukama wal fuqaha minal masyriq ilal maghrib la ajabu kama ajaba Ibnu Abbas radhiyallahu anhu. Seandainya seluruh ulama, ahli hikmah, ahli fikih dari ujung timur sampai ujung barat ditanya hari apa yang terbaik, bulan apa yang terbaik, dan amalan apa yang terbaik, jawabannya sama seperti yang dijawab oleh Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, yaitu hari terbaik Jumat, bulan terbaik Ramadan, dan amalan terbaik adalah sholat 5 waktu. Tetapi kata Sayyidina Ali, akan tetapi aku memiliki jawaban sendiri ketika diajukan pertanyaan yang sama. Maka jawaban beliau dibalik. Kalau ada orang bertanya kepadaku, amalan apa yang terbaik? Adalah amalan yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Ma yaqbalullahu minka, yaitu amalan yang diterima oleh Allah yang engkau lakukan darimu. Artinya tidak sekedar amalan itu yang terbaik yang kita utamakan, tetapi kita berusaha bagaimana amalan yang kita lakukan yang terbaik tersebut diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya ini perlu standarisasi dalam ibadah. Dalam riwayat lain orang sholat itu dapat ada yang 9%, 8%, 7%, 6%, bahkan yang nggak dapat persentase sama sekali. Kenapa? Ya bisa jadi dengan pemahaman syarat rukun wajibnya sholat nggak paham. Nah kalau salah satu aja saya ditinggalkan, tentunya sholatnya sah tetapi nggak berpahala karena nggak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Disinilah pentingnya kita ini dalami ilmu agama, ilmu yang ibadah kita ini supaya kita sesuai standar yang telah ditetapkan oleh syariat agama. Karena dalam sholat saja ada syarat wajib. Wajibnya orang supaya sholat adalah beragama Islam, sudah balik dan berakal sehat. Kalau sudah 3 hal itu ada pada diri kita, kita berkewajiban sholat. Nanti ada syarat sah. Kita mau sholat tidak hanya rukunnya saja kita pikirin, syarat sah supaya sholatnya sah gimana, bersih dari hadas, bersih dari najis, badan, pakaian, tempat, kemudian menghadap kiblat, menutup aurat, dan sudah masuk waktu sholat serta mengetahui fardu dan sunnahnya sholat. Enggak semua orang yang sholat itu paham mana yang fardu, mana yang sunnah. Kadang-kadang yang sunnah dibaca, yang fardu tidak, akhirnya tidak sah sholatnya. Nah kalau sudah tidak sah, tentunya tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu adalah alasan Sayyidina Ali bahwa kalau engkau bertanya, ada yang bertanya tentang amalan terbaik adalah amalan yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi jawaban Sayyidina Ali bukan menyalahkan tetapi menyempurnakan. Salat adalah amalan yang terbaik, tetapi salat yang diterima oleh Allah itulah yang terbaik. Kemudian kalau ditanyakan tentang bulan yang terbaik, bukan sekedar bulan Ramadan, kata Sayyidina Ali. Bulan yang terbaik adalah ma tatubu ilallahi taubatan nasuha. Bulan yang terbaik adalah tidak sekedar Ramadan. Bulan apa saja selama kamu taubat kepada Allah Subhanahu wa taala dengan taubatan nasuha. Orang tidak harus Ramadan baru taubat, tidak. Bulan apa saja. Makanya kalau ditanyakan bulan terbaik adalah bulan ketika seseorang bertobat kepada Allah dari dosa besarnya itu. Lah kalau kebetulan tobatnya di bulan Ramadan, tentu ya sangat lebih baik lagi karena bulannya sudah baik, tobatnya juga baik. Sementara kalau ada orang bertanya kepadaku terkait dengan hari terbaik, tidak sekedar hari Jumat. Hari terbaik adalah ma yakhruju minad dunya ma'al iman. Hari yang terbaik tidak sekedar hari Jumat, tetapi hari di mana kamu keluar dari meninggalkan dunia ini, artinya kita meninggal dunia, mati, maut dengan membawa keimanan. Itu hari terbaik. Sementara kita ini selalu berpikir negatif. Ada orang meninggal hari Sabtu, pikirnya katanya nular. Semua orang meninggal itu pasti nular. Mau meninggal hari apapun pasti nular. Karena meninggal adalah tinggal nunggu giliran. Tetapi kepercayaan asumsi di masyarakat kalau orang meninggal hari Sabtu nanti nggak lama, kalau belum 7 orang di sekitarnya yang nggak jauh dari orang yang meninggal tersebut meninggal, ya pasti akan berjalan terus. Tidak ada kaitannya orang meninggal kemudian nular di sekitarnya. Ini pola pikir yang seperti ini juga harus dikurangi. Kenapa? Karena itu adalah sebuah asumsi. Jemaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka hari Jumat itu adalah hari yang sangat baik, yang paling baik. Ketika ada seseorang yang meninggal dunia di hari Jumat, juga ada riwayat yang lain. Barang siapa yang meninggal di hari atau di malam atau hari Jumat, maka Allah jamin masuk surganya Allah Subhanahu wa taala. Tetapi perlu diingat, yang masuk surga itu yang bagaimana?
Karena orang meninggal di hari Jumat tidak semuanya mukmin, tidak semuanya muslim, dan tidak semuanya beramal baik. Karena yang menentukan seseorang masuk surga tidak sekedar hari waktu kematiannya, tetapi adalah amal perbuatan, amal solehnya, dan rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena sesungguhnya amal soleh, amal baik saja, amal ibadah tidak menentukan seseorang masuk surga. Dalam riwayat lain itu bahwa yang menentukan masuk surga di samping amal ibadah, amal soleh kita itu rahmat atau kasih sayang dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, oleh karenanya marilah kita evaluasi introspeksi diri kita. Karena apakah kita ini termasuk orang-orang yang digambarkan oleh Rasulullah, orang yang beruntung atau tidak? Karena jika tidak, ya tentu kita harus perbaiki. Jika sudah merasa beruntung, kita tebarkan kepada orang lain, kita ajak orang lain untuk meningkatkan, mengupgrading keimanan dan ketakwaannya, terkhusus di bulan suci Ramadan. Sehingga syiar Islam tidak hanya sekedar disampaikan oleh para ustadz, para pendakwah saja, tetapi kita semua memiliki hak dan kewajiban yang sama untuk menyampaikan apa yang telah kita ketahui. Mudah-mudahan khutbah yang singkat ini sebagai bentuk persiapan menyambut bulan suci Ramadan bermanfaat buat kita semua, karena kebenaran datangnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kesalahan dari saya pribadi mohon kiranya bisa dimaklumi dan dimaafkan, dan yang paling utama adalah kita memohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, Allahumma barik lana fi sya'bana wa ballighna Ramadan. Karena ini sudah bulan Sya'ban, ya doanya kita ambil aja, ya Allah berkahilah kami di bulan Sya'ban ini dan sampaikanlah usia kami, kesehatan kami di bulan Ramadan, sehingga kita mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala dan kita digolongkan sebagai hamba-hambanya yang muttaqin, hamba-hambanya yang sabirin, hamba-hambanya yang sholihin. Amin ya rabbal alamin. Ja'alanallahu minal mu'minin al-faizin wa adkhalna fi zumrati ibadis salihin. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wasari'u ila magfiratin min rabbikum wa jannatin ardhas samawati wal ardu uiddat lil muttaqin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim. Wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Fataqabbalallahu minni wa minkum tilawatahu innahu was-sami'ul 'alim. Aqulu qouli hadza fastaghfirullahal azim li wa lakum wa li sa'iril mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat fastaghfiruhu innahu wal ghafur